Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Dinal Muslim, panggil aja Dinal. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen Keuangan kelas MK4B dari Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya akan membawakan salah satu topik dari mata kuliah perilaku organisasi dengan judul Perubahan Paradigma Lingkungan di Milenium Ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum sih arti paradigma sendiri itu apa? Paradigma itu adalah kosakata yang jarang kita pakai ya, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Tapi kalau misalkan kita search, kita telusuri kata paradigma di Google Image, nanti akan keluar gambar kepala manusia, gambar kepala orang penuh dengan bubble-bubble cat di atas kepalanya. Bubble-bubble cat itu mungkin menjurus kepada ide. Lalu gambar yang kedua, mungkin kita pernah ngelihat gambar ini sebelumnya. Ada gambar nenek-nenek yang gambarnya itu kalau misalkan kita rotate 180 derajat, nanti akan berubah gambarnya menjadi sebuah gadis cantik. Tapi kalau misalkan kita rotate lagi 180 derajat, akan kembali jadi nenek-nenek. Nah, dari dua gambar itu, kira-kira udah pada tahu belum sih arti paradigma itu apa? Nah, dari gambar yang pertama, paradigma itu sendiri merupakan pola pikir, kerangka berpikir manusia gitu ya. Dari gambar yang kedua, paradigma itu adalah soal sudut pandang manusia. Jadi gambarnya itu tetap sama, tapi gimana sudut pandang kita itu memandang gambar tersebut. Kalau misalkan kita melihat dalam sudut 0 derajat ya, 0 derajat dalam artian waktu itu masih menjadi nenek-nenek, ya jadilah dia nenek-nenek. Tapi waktu kita rotate jadi 180 derajat, mungkin akan jadi gadis cantik gitu. Jadi yang akan kita tanamkan dulu di otak kita ini, paradigma itu sendiri adalah kerangka berpikir dan sudut pandang. Nah, kita cek nih definisi menurut KBBI. KBBI, paradigma itu adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. KBBI sendiri juga mengartikan paradigma sebagai kerangka berpikir, seperti apa yang udah kita bahas tadi. Menurut Wikipedia juga, paradigma itu adalah model utama, pola atau metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Seringkali paradigma merupakan sifat yang paling khas atau dasar dari sebuah teori atau cabang ilmu. Nah, tadi kita udah bahas soal paradigma di slide sebelumnya. Di slide yang sekarang ini kita akan masuk ke bahasan kita tentang cerita tentang milenium ketiga. Milenium ketiga, masih pada inget nggak milenium itu apa? Jadi milenium itu kita sempat dibahas ya, sempat disinggung waktu di sekolah dasar. Mungkin kita sempat disinggung tentang windu, tentang triwulan dan caturwulan, tentang abad, dan tentang milenium. Jadi milenium itu artinya satu milenium sama dengan 1000 tahun. Milenium pertama dimulai dari tahun 0 Masehi sampai tahun 999 Masehi. Milenium kedua dimulai dari tahun 1000 sampai tahun 1999. Milenium ketiga dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 2999. Nah, sekarang di milenium tempat kita berada sekarang ini, yaitu milenium ketiga, kira-kira ada kejadian apa aja sih yang dapat berdampak kepada dunia, khususnya berdampak kepada Indonesia? Yang pertama, di opening banget milenium ketiga ada yang namanya penyerangan 11 September di Amerika yang menimpa gedung World Trade Center di New York. Lalu juga Amerika ini sempat menduduki Afghanistan selama lebih dari 15 tahun, menggulingkan Saddam Hussein, menangkap dan membunuh atau mengeksekusi Muammar Gaddafi. Lalu ada juga aktivitas-aktivitas terorisme yang dilancarkan oleh kelompok Boko Haram. Lalu ada juga dari kelompok yang tidak asing lagi namanya kita dengar, yaitu kelompok ISIS. Gak cuma di luar Indonesia aja, di dalam Indonesia juga ada keributan yang terjadi, yaitu seperti peristiwa bom Bali, sama peristiwa pengeboman bunuh diri di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta.
Lalu ada juga bencana-bencana yang terjadi di sepanjang milenium ketiga. Seperti ada badai Katrina, ada badai Sandy, ada topan Haiyan. Lalu ada juga gempa 9,0 skala Richter yang menimpa Jepang. Lalu dapat menimbulkan tsunami tentunya. Tidak cuma di luar aja, di Indonesia juga sempat kena gempa di Samudra Hindia yang mengakibatkan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Ada juga gempa di Sulawesi, lalu gempa di Selat Sunda. Lalu masih banyak kecelakaan transportasi di milenium ketiga ini, seperti tenggelamnya feri Sewol di Korea Selatan. Ada juga di Indonesia sempat jatuhnya pesawat Adam Air dan pesawat Air Asia. Lalu menghilangnya pesawat Malaysia Airlines kode 370 yang biasa disebut peristiwa menghilangnya MH370. Lalu ada juga keributan-keributan lain yang terjadi di negara, contohnya seperti unjuk rasa anti pemerintah di Myanmar, ada kudeta di Thailand. Lalu di Indonesia sendiri ada juga unjuk rasa menolak RUU dan unjuk rasa waktu pemilu. Lalu nggak cuma itu aja, di tahun 2020 kita nggak bahas kekacauan aja, ada juga pencapaian-pencapaian yang sempat dicapai di milenium ketiga ini. Contohnya seperti selesainya Human Genome Project, ada juga ditemukannya teori Higgs boson. Lalu di China sendiri sempat berhasil mengkloning monyet pertama. Lalu setelah itu banyak ditemukannya situs-situs atau web seperti Wikipedia, seperti Facebook, salah satu dari sosial media. Ada juga YouTube baru ditemukan di milenium ketiga, Instagram juga. Lalu ada juga iPhone dan iPad baru ditemukan di milenium ketiga, yang tentunya akan menambah wawasan kita, akan membantu menambah ilmu pengetahuan kita di bidang teknologi. Lalu baru-baru ini di tahun 2020 ada juga peristiwa seperti penyerangan Amerika menggunakan drone otomatis ke Bandara Internasional Baghdad. Ada juga yang baru banget hangat kemarin, unjuk rasa George Floyd. Lalu yang masih hangat dan yang masih terjadi sampai sekarang adalah tentang coronavirus. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di mana di sini ada 12 ciri paradigma lingkungan di milenium ketiga oleh Don Tapscott. Don Tapscott dalam bukunya dia, buku bestsellernya dia yaitu Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, mengemukakan ada 12 paradigma baru dari kehidupan yang terjadi di milenium ketiga. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu, mulai dari knowledge. Yang pertama, knowledge dulu waktu misalkan kita masuk ke waktu kita masih belum di milenium ketiga ya. Aset perusahaan yang paling penting itu mungkin tanah, mungkin bangunan, atau kas, atau mungkin sumber daya manusianya. Itu aset perusahaan yang paling penting tuh ya tadi 4 tadi gitu. Tapi kalau di milenium ketiga ini, knowledge itu adalah aset yang paling penting untuk suatu perusahaan atau organisasi. Mengingat bahwa knowledge atau pengetahuan itu melekat pada otak manusia, maka faktor intelijensia dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan merupakan penentu sukses. Organisasi tersebut itu sukses atau tidaknya itu tuh dari sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia itu merupakan salah satu faktor paling terpenting dari pembangun organisasi. Kedua, di sini ada yang namanya digitization. Digitization ini adalah suatu proses gitu ya, suatu proses transformasi informasi menjadi bentuk digit-digit. Suatu proses transformasi menjadi bentuk digit-digit dari berbagai macam bentuk. Apapun itu, pokoknya kita transformasikan menjadi digit. Sekilas sih kayak apa ya, kayak tidak penting gitu si fungsi yang kedua ini, digitization ini. Tapi ternyata, misal ya kita analogikan,
Yang mau kita ubah ini adalah gambar 2 dimensi, foto atau lukisan gitu misal. Foto atau lukisan ini kita ubah jadi bit per bit, bit gitu. Kita ubah jadi bit, ubah jadi dalam bentuk bit. Nah, nantinya itu akan dengan mudah disimpan dan dipertukarkan melalui media elektronik gitu. Jadi istilahnya kayak upload ya, kayak mengunggah si gambar tersebut ke dalam media elektronik. Nantinya itu fotonya itu bisa ditransfer atau diunduh oleh pihak lain gitu. Nah, ini buat apa? Buat bagi perusahaan. Nah, bagi perusahaan ini nih dapat meningkatkan efisiensi perusahaan karena dapat mengurangi biaya-biaya terkait dengan proses pembuatan, penyimpanan, dan pertukaran media tersebut. Lanjut ke poin 3 oleh Don Tapscott. Don Tapscott dia bilang katanya di paradigma di milenium ketiga akan ada yang namanya virtualization. Kita ini aja ya, kita pakai misal aja ya. Di sebelum milenium ketiga dulu kita misalkan ada orang nih ingin berbisnis toko gitu ya, ingin berjualan dalam bentuk toko. Dia kan berarti harus punya barangnya, harus nyetok barangnya disetok yang rapi, berarti dia juga harus punya rak, harus punya fasilitas seperti tokonya itu sendiri, di mana tokonya itu kan nanti akan didatengin oleh konsumen-konsumen. Nah, kalau di milenium ketiga hal tersebut sudah tidak penting lagi, sudah tidak perlu lagi. Semakin banyak gitu ya, seperti yang kita tahu di milenium ketiga ini nih banyak banget yang namanya online shop atau belanja online, toko online, online shopping atau online shop. Nah, di online shop ini nih mereka nggak perlu nyediain bangunan untuk jadi toko, mereka juga nggak perlu mendekorasi gitu supaya pengunjung nih bisa gitu menikmati barang yang mereka ingin beli, supaya bisa gitu ada kesempatan untuk pengunjung ini nih milih dulu gitu dalam toko tersebut. Nah, di virtualization di milenium ketiga ini hal tersebut sudah tidak diperlukan lagi gitu. Karena nanti yang akan melayani si konsumen ini untuk membeli suatu barang itu adalah web itu sendiri. Bukan pekerjanya, nanti kan kita harus bayar pekerja, bayar bangunan juga, bayar mungkin furnitur tambahan untuk melayani toko-toko offline gitu. Tapi kalau misalkan toko online, kita cuma perlu bayar webnya aja dan yang lain-lain, perintilan yang lain-lain, tapi mungkin tidak akan semahal atau sebesar biaya untuk membangun toko offline. Belum lagi sih toko online ini kan bisa diakses dimanapun kapanpun gitu ya. Beda sama si toko offline yang waktunya juga terbatas. Dan lagi ya tempatnya juga ya di situ-situ aja, dia nggak akan bisa pindahkan kecuali emang tokonya itu mobile gitu, pakai mobil atau ya itu juga kan terkendala ruang dan waktu ya. Jadi emang lebih efektif kalau divirtualisasikan. Keempat, Don Tapscott bilang ada yang namanya molecularization. Jadi organisasi-organisasi ini strukturnya biasanya kalau nggak hierarki bisa juga matrix. Nah, ternyata kedua structure tersebut itu dinilai kurang bisa menghadapi perubahan secara baik. Jadi bagusnya struktur yang bagus untuk suatu organisasi adalah molecularization. Karena molecularization dapat menghadapi perubahan zaman dengan baik. Gitu. Kelima ada yang namanya internetworking. Jadi perusahaan-perusahaan di milenium ketiga ini prediksi oleh si Don Tapscott, dia memprediksi bahwa akan terjadi yang namanya internetworking, di mana perusahaan-perusahaan atau organisasi ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa menjalin kerjasama. Kalau perusahaan itu sendiri mungkin mereka perlu menjalin kerjasama ya kayak sama supplier, sama merchant, atau sama vendor-vendor teknologi gitu ya. Ya sulit soalnya, ya realita aja seperti di zaman sekarang ini kalau misalkan dimana persaingan bisnis ketat sekali ya. Kalau misalkan kita hanya berdiri sendiri tanpa ada kerjasama itu mungkin sulit terrealisasikannya. 6.
6. Don Tapscott bilang ada yang namanya disintermediation. Disintermediation, kebalikan dari intermediation. Si Don Tapscott ini memprediksi bahwa peran mediator di milenium ketiga tidak akan efektif lagi atau bahkan tidak dipakai ternyata. Jadi harus bersiap-siap ya buat yang berprofesi menjadi mediator seperti broker maybe, atau seperti ya perusahaan-perusahaan penyedia mediator gitu ya. Mungkin harus bersiap-siap karena kata si Don Tapscott ini peran mereka sudah tidak efektif lagi. Lalu yang ketujuh ada convergence, di mana bisnis itu mereka harus mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu computing, communication, and content. Ke-8 ada yang namanya innovation. Jadi di zaman sekarang ini, di milenium ketiga ini, si Don Tapscott ini bilang kalau misalkan kita nih nggak bisa menjalankan bisnis, kita nggak bisa menjalankan organisasi, nggak bisa menjalankan perusahaan tanpa adanya inovasi. Kaku gitu aja perusahaannya tanpa ada apa-apa, tanpa kita berubah apa segala macam, tanpa ada upgrade gitu aja, itu nggak bisa gitu. Lama-lama pasti kemakan dengan perubahan zaman. Dan lagi perusahaan atau organisasi itu sendiri perlu yang namanya koreksi ya. Mereka nggak bisa cuma stay the same gitu ya, cuma stay the same di level yang sama, stuck gitu, nggak bisa gitu. Mereka perlu ada yang namanya inovasi. 9 ada yang namanya prosumption. Di dalam ekonomi digital itu batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Maksudnya apa? Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen. Konsumen dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Jadi contohnya misal ada orang yang membayar akses ke dalam sebuah sistem mailing list sebesar $5. Nah, nanti orang tersebut ini udah bayar nih orangnya $5 untuk mendapatkan akses ke mailing list. Nanti orang tersebut dia itu tuh malah memanfaatkan akses dia ke dalam mailing list untuk diperjualbelikan. Nah, nanti tuh dia menjualbelikan ulang ke orang-orang lain yang ingin mendapatkan akses ke mailing list tersebut dengan harga yang lebih murah. Contohnya $3 atau $1. Intinya yang nantinya orang ini lebih mending pakai jasanya jasanya si konsumen tadi gitu. Yang kayak tadi si Don Tapscott ini bilang tentang prosumption, di mana prosumption ini si konsumen ini dapat berubah menjadi produsen. Lalu ada yang namanya imediasi. Ini udah ke poin ke-10, imediasi. Di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan atau produk yang berbeda ini ada 3 kriteria utama yang dinilai oleh konsumen. Secara prinsip si konsumen ini pasti pengen sesuatu yang lebih murah, cheaper. Mereka juga pengen sesuatu yang lebih bagus, kualitasnya better, sama sesuatu yang lebih cepat, lebih prosesnya nih lebih cepat, lebih faster gitu. Jadi akan terjadi yang namanya persaingan bisnis yang ketat sekali di milenium ketiga, dan yang dicari sama konsumen adalah ketiga aspek tersebut. Jadi ini perlu jadi bahan pertimbangan oleh perusahaan-perusahaan yang sedang bersaing. 11 ada yang namanya globalisasi. Globalisasi ini nih untuk simpelnya ya, globalisasi itu adalah konsep runtuhnya batasan-batasan ruang dan waktu. Contohnya apa? Mungkin kayak di sosmed ya. Kita ambil sosmed aja. Sosmed dulu kita mau kontak sama orang, kita mau punya komunikasi sama orang yang jauh gitu misalkan, itu kita mesti kayak cari waktel dulu, kita cari waktu yang tepat untuk nelpon gitu ya, janjian lah istilahnya gitu, sama-sama ke wartel buat sekedar cuma ngomong doang. Ternyata
di sosial media kita bisa ngobrol dari manapun gitu ya, nggak perlu keluar hotel lagi, bisa juga kapanpun. Kita juga bisa ngobrol waktu kita sebelum tidur ya, sebelum tidur tengah malam kita ngobrol juga bisa, pagi-pagi bisa, siang bisa, sore bisa. Gitu, contohnya seperti itu. Yang terakhir, ke-12 ada yang namanya discordance. Nanti di milenium ketiga ini akan terjadi yang namanya kekacauan. Kenapa kekacauan? Kayak yang tadi kita bahas soal disintermediation, bahwa profesi broker, nggak broker aja sih, maksudnya si Don Tapscott ini sempat memprediksi bahwa kalau di milenium ketiga ini profesi-profesi mediator akan menjadi kurang efektif lagi, bahkan bisa jadi berpotensi untuk tidak dipakai, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa mediator nanti akan menjadi bangkrut gitu. Nah, kenapa discordance? Karena perusahaan-perusahaan tersebut yang perusahaan yang telah menyewakan jasa-jasa mediator terus akhirnya mereka bangkrut, berarti kan akan butuh lapangan kerja yang baru gitu. Akan lebih terjadi persaingan mencari lapangan pekerjaan lebih ketat lagi dibanding sekarang gitu. Tapi sebenarnya tanpa kita kaitkan dengan aspek disintermediation, ya di milenium ketiga ini banyak ya, seperti teknologi sudah sangat berkembang gitu, banyak peran-peran manusia yang digantikan oleh mesin. Contohnya kayak teller digantikan oleh e-banking, tol juga, penjaga pintu tol akhirnya digantikan oleh ya ada mesin otomatisnya sendiri. Sama tukang parkir juga yang ngasih karcis ya, yang ngasih karcis itu waktu kita masuk ke parkirannya itu juga udah digantikan oleh mesin. Sebenarnya nggak cuma peran mediator aja, tapi ya peran-peran lain yang digantikan oleh mesin itu ya lapangan pekerjaannya dialihkan. Dibandingkan kita pakai manusia, lebih baik pakai mesin. Ya dampak negatifnya adalah orang-orang yang dialihkan profesinya itu ya mereka akhirnya kemana kita kan nggak tahu ya. Apakah mereka dialih tugaskan di bidang yang lain atau mereka malah di PHK, kita juga nggak tahu. Cuma itu nanti akan menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan karena lapangan pekerjaannya ini diambil alih oleh mesin. Ya beberapa aspek yang diomongin oleh Don Tapscott ini, dari 12 aspek ini beberapa ada yang sudah terjadi ya, sudah kelihatan lah ternyata emang oh begini ternyata gitu. Oh iya udah kejadian kok gitu. Ternyata emang dia nggak cuma asal prediksi doang, tapi ya emang dia sempat pakai ilmu dan sempat pakai data dan akhirnya kejadian. Ya, kita masuk ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu ke kesimpulan. Intinya yang pertama adalah paradigma akan terus berubah seiring berkembangnya zaman. Zaman akan terus berubah, akan sangat berbeda antara milenium pertama dengan milenium yang lainnya. Apalagi paradigma yang kita bahas ini adalah per milenium, per 1000 tahun rentangnya. Pasti akan terus berubah. Akan terus ada inovasi-inovasi baru, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. Manusia ini perlu terampil, perlu cakap, dan perlu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Makanya seperti apa yang Don Tapscott bilang, kita tidak boleh kaku dengan perubahan. Kita harus punya salah satu konsep molekularization. Kita juga harus punya knowledge untuk terus bertahan, untuk bisa mengoperasikan teknologi-teknologi tersebut. Maybe bisa kita manfaatkan juga agar kita bisa bertahan di zaman teknologi seperti ini, bisa bertahan di hari-hari esok. Dimana di milenium ketiga ini juga kita tidak bisa mengandalkan otot, kita tidak bisa mengandalkan hanya uang, tapi kita juga perlu punya knowledge, kita perlu punya ilmu pengetahuan untuk bisa survive, agar kita tidak dikalahkan perannya oleh mesin-mesin teknologi yang siap mengincar lapangan pekerjaan kita.
Bahkan saingan kita ini nih bukan cuma pencari pekerjaan lain gitu, bukan cuma orang lain, tapi juga mesin. Kita harus punya keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain dan dimiliki oleh mesin. Kita harus terus berubah, tiap milenium ini berbeda dan kita harus siap dengan perubahan yang ada. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Detail dari pembahasan ini akan saya taruh makalah saya dalam deskripsi. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanya di kolom komentar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari video ini. Saya tunggu koreksi-koreksinya agar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan saya di kesempatan lainnya. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.